lagi nih dengan saya Tahta Mardotila Kasim, tentunya di Mansa Podcast. Kali ini kita bakal bahas lagi hal yang tadi kepotong sedikit nih sama jeda iklan. Nah, di sini udah ada Kak Alia. Halo Kak Alia. Halo. Nah Kak, tadi kita udah bahas nih terkait dengan lomba-lomba yang pernah Kakak ikuti gitu. Namun kita tidak terlepas, kita manusia biasa gitu Kak. Mungkin ada yang introvert, extrovert, dan bahkan ada yang ambivert gitu. Kalau boleh tahu Kak, introvert, extrovert, atau ambivert nih? Oh, sebenarnya waktu jadi mahasiswa pertama kali ya emang introvert banget. Emang masih mengenal orientasi sebagai mahasiswa gimana, jadi di lingkungan kampus atau kuliah jadi mahasiswa itu gimana. Jadi emang pertama itu introvert, tapi dengan berjalannya waktu kita bisa berbaur dengan teman-teman, akhirnya kita bisa mengembangkan atau bisa terbuka lah untuk kita bisa ikut banyak kegiatan seperti itu. Jadi dulunya lebih ke introvert, tapi sekarang ya alhamdulillah udah lebih kebuka lagi, alhamdulillah udah berani bagaimana kita bisa melawan rasa insecure kita sih sebenarnya. Iya, insecure. Dan itu paling banyak yang orang alami gitu, yang karena mereka merasa mereka introvert, jadi mengurung diri dan lain sebagainya dan tidak mau bersosialisasi lagi gitu. Nah, jadi itu tips-tips dari Kak Alia, gimana sih cara untuk bisa kita sebagai introvert tapi mampu untuk bersosialisasi dengan orang banyak gitu. Nah, Kakak ini alumni dari MAN 1 Kota Gorontalo, Gorontalo. Nah, dulu pernah tinggal di asrama dan lain sebagainya. Pasti banyak nih kenalan ustazah. Nggak pengen mampir nih Kak ke asrama lagi? Sebenarnya pengen mampir sih, cuman waktu kemarin emang belum ada waktu untuk ke sekolah seperti itu karena memang banyak kegiatan, banyak juga lomba yang harus diikuti, mau diselesain, terus kuliah juga banyak tugas seperti itu. Jadi emang waktu untuk ke sekolah itu sedikit emang gitu. Kalau boleh kepo nih, lomba apa nih yang bakal Kakak ikuti lagi? Kalau kemarin sih nggak banyak sih, cuma lomba ya karya tulis ilmiah, penulisan esai, business case, business plan seperti itu. Jadi lebih ke karya tulis ya. Oh, Kakak suka karya tulis juga gitu. Karya tulis. Dan persiapannya untuk mengikuti lomba karya tulis ini gimana nih? Kalau untuk persiapan kemarin sih harus dipersiapkan dengan matang sih. Kita harus banyak belajar, apalagi karya tulis ya kita harus banyak mencari referensi. Apalagi digital sekarang ya, karena kebanyakan isu-isunya digital. Karena digital sudah sangat berperan penting. Jadi harus banyak membaca referensi, banyak baca buku kalau pengen menulis karya tulis ini ya. Karya tulis, berarti Kak punya hobi membaca buku juga ya? Kalau untuk hobi membaca buku sih enggak sih, cuman lebih ke membaca buku mata kuliah sih seperti itu. Jadi banyak tugas, jadi di samping kita ada tugas, kita juga baca-baca buku-buku yang buat kita cari akan tugas gitu. Terus referensi di Google seperti itu. Oh, kayaknya Kakak ini tipikal orang yang suka cari tahu nih. Iya. Kayak pengen tahu apa saja gitu yang lagi terbaru dan lagi membahana gitu untuk dibahas nih Kak. Nah, Kakak ini sekarang udah semester berapa? Semester 5 dan mungkin sudah mau selesai dan skripsi. Insya Allah, akhir tahun mau magang, terus kan semester 6. Iya. Terus insya Allah tahun depan itu udah semester 7 Jadi udah dari sekarang itu udah mulai susun judul, latar belakang ya untuk proposal nanti seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, seorang Kak Alia ini waktu masih kecil cita-citanya pengen jadi apa sih sebenarnya? Kalau untuk cita-cita dari kecil sih pengennya jadi polwan. Wow. Karena emang iya banyak motivasi juga dari teman-teman, apalagi dari orang tua ya. Seperti itu, alhamdulillah orang tua juga profesinya itu, jadi motivasinya muncul dari orang tua karena pengen jadi polwan. Terus kenapa nih nggak masuk? Untuk sekarang sih belum rezeki untuk jadi polwan kayaknya, karena di samping banyak hambatan juga. Terus ada salah satu yang menjadi penghambat persyaratan untuk masuk polwan, ya terutama tinggi ya, karena emang polwan tuh harus tinggi. Gitu. Jadi ini emang lagi 2 atau 3 cm sih, 1-2 cm sih. Jadi untuk mencapai 1-2 cm itu lama gitu. Jadi di samping kemarin pas lulus itu
kuliah, jadi di samping itu kita latihan terus, kita belajar, dan insya Allah kalau misalnya kita udah lulus jadi sarjana, kita bisa juga tes kembali untuk pendaftaran Polwan gitu. Nah, kakak punya hobi yang menarik, mungkin tadi saya udah tanya membaca, nggak terlalu. Hobinya kakak ini apa sih sebenarnya? Kalau untuk hobi nggak ada tuh yang hobi yang emang khusus ya, yang emang hobi yang menetap di satu hobi, karena semuanya tuh semua tuh berjalan dengan sendirinya. Emang suka baca juga, tapi nggak terlalu suka seperti itu. Emang suka jogging, suka renang, suka jalan-jalan, hangout bareng teman-teman, suka belajar juga, suka lebih nonton. Jadi emang nggak ada yang stuck di satu hobi sih, semuanya dijalanin seperti itu. Jalanin aja semuanya biar berjalan gitu. Nah, kakak ini dulu pernah di asrama gitu, ada kegiatan taklim, ada kegiatan, pernah ikut Quran Camp mungkin kan? Kalau untuk kemarin nggak ikut ya. Padahal sayang sekali nih, kakak punya potensi yang luar biasa. Iya. Nah, semester 5 sudah mau skripsi nanti bentar lagi gitu. Bagaimana nih rencana kakak untuk kedepannya gitu? Ya, untuk rencana sih kalau dari sekarang ini udah sementara ada kelas tambahan sih, kayak istilahnya bimbingan ya. Kita bimbingan untuk bagaimana bisa menyusun judul yang insya Allah nantinya akan dibuat proposal. Terus bagaimana menyusun latar belakang untuk nantinya di proposal juga. Jadi untuk persiapan sekarang lebih ke akademik ya, karena emang udah dekat-dekat kita mau bimbingan untuk proposal nanti seperti itu. Mungkin kakak ada salah satu orang yang kakak favoritin gitu, atau jadi motivasi kakak di dalam hidup ini, bisa kakak spill mungkin ada? Kalau untuk jadi motivator hidup ya, kalau untuk motivator hidup itu ada ayah. Seperti itu, orang tua. Jadi untuk motivator hidup itu orang tua. Jadi dengan adanya dukungan orang tua, support sistemnya dari orang tua, jadi kita bisa berjalan dengan tanpa hambatan. Karena dukungan orang tua, apalagi dua orang tua itu yang paling mendorong kita untuk bisa menjadi juara, untuk mengikuti kegiatan seperti itu kan ya. Kalau untuk di luar dari motivator hidup ya, kayak yang difavoritin gitu, kayak yang seneng banget aku lihatnya tuh Najwa Shihab sih. Karena keren banget dari cara ngomongnya juga ya, jadi jadi jurnalistik kayak dia tuh keren banget sih. Salah satu impian kakak nih. Punya pemikiran yang kritis. Jadi kita sebagai perempuan kita harus mempunyai integritas ya. Seperti itu. Kita jangan cuma stuck di tempat aja, jangan mau selalu ditindas gitu. Jadi kita sebagai perempuan juga harus berdiri, kita harus mengembangkan diri juga, kita harus banyak belajar bahwa perempuan itu nggak harus di rumah, kita juga wanita karir, kita juga harus banyak kegiatan harus kita ikut, banyak sekali potensi dari kita sendiri. Perempuan itu jangan insecure seperti itu. Nah, berbicara terkait dengan wanita gitu Kak, banyak justru perempuan saat ini yang merasa dirinya tidak bisa melakukan hal ini, mereka merasa lemah dan lain sebagainya. Kadang kita mampu menunjukkan diri sendiri justru dianggap lelucon oleh orang lain gitu. Gimana sih tanggapan kakak terkait dengan hal itu? Kalau untuk dianggap lelucon atau dianggap lucu atau ya banyak ya yang nggak dihargai ya, kalau menurut saya itu sangat miris sekali ya, karena sebenarnya dari kita sendiri, dari perempuannya sendiri itu kita harus berani menunjukkan bahwa diri kita itu bisa. Seperti kita jangan mau ditindas atau disuruh-suruh oleh orang, kita nggak boleh gitu. Jadi kita sebagai perempuan bagaimana kita bisa menjadi pendiri yang baik seperti itu, kita bisa kita jadi contoh bagi orang lain, bisa jadi bermanfaat bagi orang lain, dan kuncinya itu belajar dan harus melawan percaya diri kita seperti itu, ketidakpercayaan diri kita. Sebenarnya perempuan itu mampu untuk menunjukkan dirinya sendiri gitu. Tapi justru banyak yang merasa bahwa tidak bisa, jadi sudah tidak punya lagi motivasi untuk melakukan hal itu gitu kan. Nah, dari kakak sendiri gitu, apa sih harapan kakak untuk perempuan-perempuan di ini? Khususnya peserta didik di Man 1 Kota Gorontalo. Untuk perempuan kita harus tetap memperlihatkan diri kita ya. Kita harus melawan rasa insecure kita, apalagi sekarang tuh insecure banget ya perempuannya, dari segi penampilannya itu emang insecure banget. Jadi kita harus melawan itu, dan kedua kita juga harus tetap mengembangkan potensi kita, harus tetap istilahnya emang harus belajar sih, dari semua itu emang harus belajar. Apalagi perempuan sekarang tuh kebanyakan perempuan yang
joget-joget yang nggak jelas ya sebenarnya ya. Tapi di samping itu kita harus tetap tetap bersosialisasi dengan orang-orang karena emang digital sekarang ya udah tersebar luas seperti itu. Jadi ya bagaimana perempuan-perempuan harapannya supaya bisa jangan berdiam di zona nyaman juga. Kita harus tetap istilahnya sebagai perempuan emang banyak banget ya dari laki-laki memandang perempuan itu kayak yang perempuan harus ini, kodratnya perempuan ini. Sebenarnya nggak gitu. Jadi kita itu harus sebagai perempuan tetap bagaimana sih memperlihatkan integritas kita sebagai perempuan. Jadi kita menunjukkan sikap-sikap nasionalisme, sikap patriotisme seperti itu. Gitu. Mungkin kakak pernah ada di tahap insecure karena benar sekali. Gimana cara kakak bisa bangkit gitu dari tahap insecure ini? Jadi ini? dari tahap insecure ya, dari pertama yang tadi aku bilang ya, keberanian kita dalam mengimplementasikan niat ya. Karena emang sebenarnya banyak orang yang pengen niatnya pengen karirnya sukses, pengen jadi ini, pengen jadi pembicara ini, pengen jadi orang ini. Jadi tapi dengan rasa insecure kita nggak bisa jalanin itu. Dengan cara kita harus berani untuk berjuang mendapatkan apa yang kita inginkan. Apalagi ya niat sekarang banyak ya orang-orang pengen jadi orang besar ya. Tapi dengan adanya insecurities itu kita ya hanya terstuck di zona nyaman aja. Jadi bagaimana semua perempuan itu bisa melawan rasa insecure. Kita harus tetap istilahnya memperlihatkan sih seperti itu. Iya. Kak ini termasuk tipikal introvert, extrovert atau introvert? Iya, Introvert ya Kak. Nah, gimana sih cara kakak ini introvert tapi banyak halangan dan justru kadang orang yang introvert itu merasa bahwa dirinya tidak bisa untuk bersosialisasi. Tapi kalau saya lihat kakak mampu untuk bersosialisasi dengan orang baru saja kakak udah mampu gitu. Nah, bagaimana cara kakak bisa mampu untuk beradaptasi dengan orang baru sedangkan kakak menganggap diri kakak sendiri introvert nih Kak? Iya, jadi kenapa waktu itu aku introvert banget ya karena masih pertama mengenal atau berbaur dengan orang lain. Jadi itu emang dari situ kita introvert. Jadi dengan berjalannya waktu bisa berbaur, bisa mengenal lingkungan kampus, bisa bersosialisasi, akhirnya dari introvert itu kita bisa melawan rasa ketidakpercayaan diri tadi yang introvert itu. Jadi kita bisa percaya diri kembali, banyak kegiatan kita bisa bersosialisasi, memberikan pembelajaran, atau kita bisa saling tukar pikiran ya, namanya seperti itu. Di dalam organisasi kan ada tuh namanya kegiatan-kegiatan, diskusi grup. Jadi ya dengan cara berorganisasi, saya lahir sih dari organisasi yang kayak menarik diri ini supaya lebih berkembang, lebih bisa bermanfaat dengan orang lain seperti itu. Tadi kakak udah bilang nih bahwa kakak pernah ikut organisasi Sentra Tasik di Wansa. Benar sekali. Organisasi Sentra Tasik di bidang apa nih Kak? Kalau untuk di Sentra Tasik sih kemarin ada 3 bidang sih. Tari, kebanyakan di tari sih, emang passionnya di tari. Sering tampil juga di Man 1, apalagi tampil juga di kampus. Dan emang hobi tari itu sebenarnya bukan hobi sih, cuman lebih ke suka aja gitu. Dari SD udah mulai tari, SMP sampai SMA di Sentra Tasik juga nari kalau ada kegiatan di sekolah. Kemudian ada juga tuh paduan suara itu langsung diajarin oleh coach atau Pak Arman. Tahu Pak Arman ya? Iya, kenal. Kita langsung diajarin itu selama berminggu-minggu ya, kita di karantina kalau dulu tuh di Perpos. Kita setiap hari latihan sampai malam ya, kita di push terus untuk bisa menampilkan yang baik seperti itu. Terus selain tari, paduan suara juga ikut drama. Kalau dulu tuh emang dramanya hanya pertama sih, cuman ikut drama kayak audisi drama, kita bisa masuk ke dalam karakter yang kita emang perankan seperti itu. Tapi setelah dari situ udah nggak terlalu ke kegiatan dramanya sih. Gitu. Lebih fokusnya ke paduan suara sama tari waktu dulu di Sentra Tasik. Dan kebetulan juga saya di Sentra Tasik menjabat sebagai bendahara Sentra Tasik. Wah, Masya Allah, bendahara nih. Nah, kakak tadi bilang kakak di bidang paduan suara suka nyanyi nih Kak. Kalau sebenarnya kalau untuk nyanyi solo sebenarnya suka, tapi suara itu nggak terlalu bagus gitu. Kalau untuk kalau untuk nyanyi sama-sama bareng-bareng teman itu boleh seperti itu. Kalau untuk nyanyi sendiri
masih belum berani sih. Apa mungkin sampai sekarang masih terjun ke dunia tari lagi atau sudah? Kalau untuk sekarang masih, cuman yang nggak terlalu fokus macam masuk sanggar atau di unit kegiatan mahasiswa yang kayak emang tari enggak. Jadi emang cuma tari di jurusan doang seperti itu. Kalau misalnya ada kegiatan jurusan yang mau nampilin itu anak-anak manajemen misalnya ya. Nah untuk tari manajemen ya kita tuh yang mau ditampilin di kegiatan. Kegiatan tari apa nih yang kakak? Kalau misalnya untuk di jurusan sendiri untuk kegiatannya ada banyak ya tari, ada tarian manajemen khusus tarian kreasi manajemen, ada tarian saronde, ada tari tidi, ya banyak lagi tarian lain seperti itu. Kak asalnya memang dari Bitung ya? Kalau lahirnya emang dari Bitung, waktu SD juga emang sempat di Bitung, kemudian pindah ke Gorontalo karena emang orang tua juga pindah seperti itu. Oh, orang tua pindah gitu. Kalau orang tua sendiri asli Gorontalo? Kalau untuk bapak ya asli Gorontalo, kalau untuk ibu asli Bitung. Oh, Bitung gitu. Jadi pindah nih dari Bitung ke Gorontalo gitu. Dulunya kakak SD di Bitung? Iya. SD di Bitung, kenapa nih sampai mau pindah MTS dari SD, MTS terus MAN gitu? Kalau dulu tuh pertama dari dorongan orang tua sih sebenarnya, tapi emang kelihatannya waktu dulu tuh sekolah MTS yang sekolah favorit waktu dulu. Jadi pas masuk ke MTS, terus lihat suasananya MTS, kita harus belajar ini, terus banyak pembelajaran karena emang waktu SD emang cuman SD kan nggak ada pembelajaran kayak hadis, fikih dan SKI yang kayak gitu. Jadi pas udah terjun ke MTS, wah kaget karena udah ada pembelajaran yang agamanya tuh kuat banget seperti Quran hadis yang sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang Quran hadis, tapi alhamdulillah berjalannya waktu bisa tahu pembelajaran, bisa berbaur dengan anak-anak MTS. Dan anak MTS itu wah hebat-hebat banget sih, sampai sekarang itu udah makin hebat sebenarnya, udah spek-spek dewa sih pemikirannya seperti itu. Iya. Jadi kakak ini sangat mudah untuk beradaptasi, buktinya dari SD masuk ke MTS yang mungkin ada pembelajaran Kurdis dan lain sebagainya gitu. Nah kakak ini punya tips sendiri gitu, gimana sih mudah untuk beradaptasi? Yang saya sendiri kadang suka bingung, gimana nih cara bisa adaptasi dengan hal baru. Cara adaptasinya ya kita harus sebenarnya simple doang sih, kita membuka tali silaturahmi dengan teman-teman, kayak kita harus jangan menutup diri. Kalau ada teman-teman yang lebih aktif, banyak ikut kegiatan, kalau ada teman-teman yang emang yang lebih lebih pintar, kita harus berbaur dengan mereka seperti, karena lingkungan atau adaptasi juga dengan teman-teman itu menjadi pengaruh buat kita nanti seperti itu. Jadi ya harus membuka dirilah, jangan insecure, apalagi perempuan, mudah bergaul dengan teman-teman, tapi jangan sebenarnya nggak bisa milih teman sih, cuman kita harus tetap berada di jalan yang baik seperti itu. Dengan organisasi yang kakak ikuti, gimana cara kakak bisa untuk memanage waktu, mengatur waktu lagi nih, mengatur waktu dengan akademik kakak? Kalau untuk akademik, kalau untuk mengatur waktu dengan akademik ya emang sebenarnya aku lebih ke akademiknya ya, waktunya lebih banyak di akademik daripada non akademik, karena emang sekarang ya udah semester 5, udah banyak persiapannya nanti untuk magang, untuk KKN mungkin ya nanti untuk proposal, skripsi dan lain-lain. Jadi aku lebih ke mengatur waktu tuh dominannya ke akademik. Jadi bagaimana setelah pulang kuliah ada banyak tugas, kita langsung kerjakan tugas. Kalau misalnya ada kegiatan ini, kita ikut kegiatan ini dulu untuk meluangkan waktu dikit seperti itu. Jadi kalau ada waktu jangan sia-siakan ya, kita harus berada untuk kerjakan kegiatan yang bermanfaat, apalagi tugas kuliah ya. Jangan, biasanya sekarang ya mahasiswa ngerjain tugas itu H-1 dan sekarang juga kayaknya siswa-siswa sini juga kayak gitu ya. Iya seperti itu. Jadi ya kita harus tetap mengatur waktu, apalagi di bidang akademik ya. Karena itu pendidikan penting banget. Berbicara nih mengenai mengatur waktu, pasti kalau orang-orang yang sukses di baliknya pasti ada yang membuat jadwal. Apa kakak sendiri buat jadwal nih? Iya, tentunya kita buat schedule ya. Schedule, kalau untuk jadwal sendiri, aku biasanya buat di handphone, di WhatsApp ya. Untuk kegiatan hari Seninnya apa, mata kuliahnya hari Senin apa, kira-kira kegiatan setelah kuliahnya apa, terus biasanya tugas ya, tugas di hari Senin itu apa, apakah kita ada UTS atau kita ada tugas yang lain, presentasi dan lain-lain. Jadi ada tuh untuk schedule-nya, kita harus punya schedule karena
itu supaya kita bisa tahu mengatur waktu. Jadi harus ada schedule tetap untuk mengatur seperti waktu dan bisa tahu mana nih yang prioritas dan mana yang rutinitas kita gitu. Iya. Ketika kakak menjalani nih antara rutinitas, prioritas, sedangkan kakak banyak organisasi dan lain sebagainya, saya sendiri pusing gitu. Cuman kakak bisa manage waktu kakak gitu. Dan apa kakak gak ngerasa gitu punya kekurangan dalam waktu bersama keluarga kakak nih? Kalau untuk banyak sih untuk kekurangan waktu di keluarga, karena emang dari pagi misalnya turunnya dari jam 8, jam 9 di kampus ya, pulangnya ya mungkin jam 5 sore, jam 6, apalagi kalau ada kegiatan di akademik ataupun kegiatan lain yang emang harus pulang malam. Tapi sebelum itu mau konfirmasi dulu dengan orang tua apakah bisa pulang malam atau enggak. Jadi setelah itu dari pagi pulang malam, waktunya emang terbatas banget di keluarga itu malam terus paginya doang, seperti itu. Jadi emang kekurangannya waktu dengan keluarga. Tapi untuk lebih waktu keluarga tuh ini sih hari libur ya, weekend. Tapi kadang juga hari lain yang nggak ada kuliah, emang waktunya untuk keluarga, seperti itu. Kakak punya adik? Iya, aku punya 2 kakak sama 2 adik. Wow, 2 kakak sama 2 adik nih. Pasti banyak cerita nih sama kakak-kakak atau adiknya. Seringnya sharing apa nih mungkin? Kalau untuk dengan adik-adik sih biasanya aku tuh punya kakak cowok sama kakak cewek. Adik juga ada adik cowok, ada adik cewek. Jadi bisa rasain tuh punya kakak cowok, kakak cewek, adik cowok. Seperti itu. Kalau untuk lebih curhatannya atau sharingnya itu lebih ke adik cewek sih. Kalau untuk adik cowok biasanya dia nakal. Adik cowok jadi untuk cerita-ceritanya lebih ke adik cewek sama kakak cewek, seperti itu. Kalau untuk kakak cowok kan udah pindah rumah sama kayak kakak cewek juga, cuman komunikasinya untuk kakak cewek ya lebih terjalin karena sesama perempuan ya. Iya, seperti itu. Nah, kakak juga suka nih di kegiatan berbau-bau religius gitu. Nah, kakak ini suka menghafal mungkin? Kalau untuk menghafal sih suka menghafal itu, apalagi setelah kita sholat subuh ya. Iya. Lebih ke tadarus sih. Kalau emang ada yang aku hafal itu kayak surat-surat pendek atau murojaah kembali hafalan-hafalan yang kemarin yang kita hafal, karena emang kegiatan sekarang padat banget. Jadi waktu untuk di keseharian itu untuk ngaji atau yang berbau religi itu kurang. Jadi kita utamakan setiap pagi kalau sebelum kita beraktivitas ya utamain untuk beribadah, seperti itu. Kayaknya udah jadi kebiasaan nih bawaan karena dari man juga kayaknya. Iya, apalagi tinggal di asrama, seperti itu. Udah dibiasain gitu. Udah dibiasain. Nah, mungkin Kak pasti tidak selamanya gitu hidup ini berjalan mulus nih Kak. Mungkin Kakak waktu di man pernah dapat hukuman atau? Kalau untuk di man 1 sih hukumannya terlambat masuk sekolah sih dari asrama. Asrama? Iya, itu kan jam 6.15 kalau nggak salah kita udah harus ikut apel. Jadi aku tuh jamnya sekitaran jam 6.15 lebih lah itu baru selesai ganti baju. Dan emang waktu di depan asrama itu udah ada sekelompok orang yang terlambat juga, jadi kita sama-sama dihukum, seperti itu. Kalau untuk urusannya dengan BK ataupun di sekolah hukuman karena ini pelanggaran karena itu alhamdulillah belum ada ya, cuman karena terlambat doang sih, seperti itu. Jadi organisasi yang kakak ikuti sebelumnya di MAN 1 ini selain Sentra Tasik ada PMR juga. PMR. Nah, apa motivasi kakak nih bisa mau ikut nih ke organisasi Kalau PMR? PMR kemarin karena emang suka tuh berbau kesehatan, seperti itu. Karena lihatnya kakak PMR itu kayak adem, baik-baik, seperti itu. Jadi pengen banget untuk bisa terjun ke dunia PMR, kayak pengen tahu sih apa sih itu Palang Merah Remaja. Jadi ketika udah masuk, kita ikut pembekalan, banyak kegiatan, akhirnya kita tahu wah ternyata keren jadi anak PMR, seperti itu. Nah, tadi kita sudah bahas dengan pencapaian kakak. Mungkin dalam pencapaian ini ada orang yang suka dan ada orang yang tidak suka gitu. Dalam menjalani suatu hal gitu. Gimana sih cara kakak menanggapi orang yang tidak suka dengan kakak? Sebenarnya cara menanggapinya itu berbeda-beda ya. Kalau menurut Kak Alia, ya kita biarin aja orang yang nggak suka, karena semakin kita value-nya tinggi, karena emang makin banyak orang yang nggak suka sama kita, seperti itu. Jadi kita harus tetap berproses dong. Kita harus tetap berusaha untuk mencapai tujuan kita. Niat kita mau
kita mau sukses atau kita mau ikut kegiatan ini, mau juara di apa, kita harus tetap terus dijalanin itu. Jadi nggak usah mikirin dengan kata-kata orang lain yang nggak suka kita. Sebenarnya tuh itu cuma iri ya, karena emang sebenarnya kita itu lebih nampak ya mungkin dari teman-teman itu. Jadi ya udah biarin aja orang-orang mau bilang apa. Cuman dari kita sendiri kita harus tetap bersabar, karena kalau kita pengen diri kita dinampakkan atau value kita makin tinggi, ya udah itu memang jalannya, karena emang jalan nggak selurus itu, nggak mulus pastinya ya. Jalan banyak nggak rintangan ya, banyak harus kita hadapin. Banyak rintangan, banyak yang harus dihadapi gitu. Gimana nih tanggapan kakak dengan orang-orang yang justru malah mundur ketika mereka mau mencapai tujuan mereka, sudah berusaha malah jadi halangan ya, perkataan orang lain, hal-hal yang dibuat oleh orang lain gitu. Gimana tanggapan kakak nih? Kalau untuk orang yang mundur sih itu sebenarnya sayang banget ya, miris banget teman-teman bisa mundur ya, karena kita tuh kan udah punya niat, kita udah berjuang, kita udah berproses, ya jangan mundur dong. Kita harus tetap berproses di jalan yang baik, mencapai tujuan yang kita inginkan, seperti itu. Jadi kita dengan adanya orang-orang yang nggak suka, malah itu yang sebenarnya membuat kita harus tetap tegar, tetap berdiri, dan kita harus tetap mencapai tujuan kita, seperti itu. Jadi jangan mundur dong. Kita harus tetap lawan rasa emang yang nggak baik ya dari orang lain, kita harus tetap lawan itu, seperti itu. Nah, harapan kakak nih buat perempuan-perempuan yang sedang berjuang untuk mencapai cita-citanya sekarang. Kalau untuk harapan ya, semoga teman-teman yang di sana, teman-teman mahasiswa, jurusan manajemen, apalagi siswa-siswi ya, yang terusnya siswa-siswi Man1 Kota Gorontalo yang sudah hebat, ya terus kembangkan potensi diri teman-teman. Kita harus tetap berprestasi, kita harus jangan insecure. Kita harus tetap berani menampilkan seadanya dulu ya, kita tuh gimana, kita harus tetap berbaur, bersosialisasi dengan orang-orang. Terus yang intinya kita harus banyak mengikuti kegiatan yang positif. Ketika kita sudah mengikuti kegiatan yang positif, maka dengan sendirinya hal-hal positif juga akan masuk dengan sendirinya ke kita. Jadi dengan hal-hal positif itu akan mendorong kita untuk jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, dengan banyak mengikuti kegiatan, banyak mengikuti lomba-lomba, menjuarai lomba apa begitu, seperti itu. Jadi itu salah satu yang harus kita lakukan jika kita ingin menjadi orang yang sukses ke depan. Jadi banyak emang rintangan, jadi kita harus menghadapinya dengan sabar, dan tentunya harus ada usaha dan doa. Dan tidak boleh diam di tempat. Jangan dong, jangan stuck di zona nyaman aja. Jangan, harus berjuang, lakukan apa yang bisa kamu lakukan di saat itu. Dan justru malah banyak yang diam ketika sudah mendapat sebuah masalah dan lain sebagainya, justru diam di tempat, sudah nggak mau berbuat apa-apa. Iya, benar sekali. Itu sayang banget sih sebenarnya. Apa mungkin kakak pernah ada di zona seperti itu? Di zona dimana kakak diam? Kalau kemarin sih sempat ada ya di zona itu waktu semester 3 ya. Emang pada saat itu banyak sekali kegiatan yang aku ikutin. Terus di samping itu tugasnya itu udah makin banyak menumpuk. Jadi istilahnya itu kayak wah udah stres nih, mikirin banyak tugas, mikirin banyak kegiatan. Jadi kayak pikirnya aduh kita bisa nggak sih lewatin ini. Jadi pada saat itu emang momen-momen yang kayak udah rasa kayak gimana sih, udah nggak bisa lewatin ini, kayak mau mundur aja. Tapi dengan adanya semangat dari teman-teman, dukungan dari orang tua juga, emang pernah kepikiran tengah malam ya kayak udah berhenti di sini aja sih, kayak udah nggak ikut kegiatan ini. Jadi kita kayak terstuck di zona itu aja. Tapi dengan sebenarnya teman-teman kalau merasakan hal yang sama ya, apalagi stres, beban pikiran itu makin banyak kegiatan, banyak tugas dan lain-lain. Kalau teman-teman pengen nangis itu nangis aja. Sebenarnya perempuan itu kuncinya kalau pengen nangis ya nangis aja, karena itu bisa meluapkan atau mengeluarkan rasa-rasa yang emang terbebani gitu. Dengan cara nangis alhamdulillah bisa lewatin semua rintangan ya, karena pada saat itu pengennya mundur, tapi pada saat diingat-ingat ya udah kayak sejauh ini banyak kegiatan kita udah lewatin, kok kita mundur, kan sayang banget kan. Jadi tetap berjalan dengan sendirinya, pelan-pelan aja seperti itu. Dengan dikit-dikit kita bisa mengikuti kegiatan, jadi kita bisa, dengan itu kita bisa mengatur waktu. Dengan cara begitu kita bisa membuat schedule bahwasanya kegiatan ini nih yang positif gitu, kegiatan ini kita harus ikut yang berbaur akademik juga, kita harus tetap
menyimbangkan itu. Nah, seorang Kak Alia ini juga pasti pernah ada di masa keterpurukan. Benar. Ya, sebagai manusia biasa pasti ada di masa itu, yuk. Apa sih masa dimana kakak merasa bahwa ini masa terpuruk kakak gitu? Kalau masa terpuruk sih ya tadi ya, semester 3, semester 4 yang memang dihadapin banyak tugas dan emang banyak juga kegiatan yang diikutin. Jadi emang terpuruk banget karena kondisi juga saat itu emang di situ kan pernah mundur karena emang kurangnya semangat lagi, udah nggak semangat lagi untuk kegiatan ini, untuk kegiatan itu udah semangatnya itu udah mulai memudar gitu. Jadi kondisi terpuruknya udah di situ tuh kayak merasa udah nggak dipikirin orang lain seperti itu, kayak udah nggak ada teman. Emang pada saat itu juga ya namanya juga sebagai mahasiswa ya kebanyakan orang tuh emang mikirin diri sendiri. Tapi di samping itu kita juga punya teman-teman di organisasi yang emang lingkungannya positif seperti itu. Jadi pada saat terpuruk itu emang cuma yang ada pikiran itu kayak ingat udah sampai di sini, kok kita mundur, kok kita rasa insecure kembali, padahal rasa insecure-nya kita udah buang jauh-jauh, kita udah mencapai di titik ini tuh kita harus tetap berjuang, kita harus tetap, ya impian kita sebenarnya apa sih? Iya, benar. Pengen jadi mahasiswa berprestasi ya harus mengikuti proses dulu. Kita emang jalannya nggak semua itu, banyak rintangan, terus niat juga. Gitu. Jadi tadi kakak jelaskan ketika kita mau menangis, kita harus menangis. Benar sekali, emang waktu dulu tuh emang sering nangis karena kayaknya tugas ini, kayaknya kegiatan ini kita nggak bisa selesaiin nih. Jadi ujung-ujungnya kita nangis, kayak udah beban banget. Padahal emang baru kecil, baru itu doang, belum ada kegiatan yang lain. Jadi emang sebenarnya nangis ya bagi perempuan itu bisa meluapkan rasa emosional atau rasa sedihnya kita. Dengan nangis kita bisa langsung ceria kembali seperti itu. Itu tipsnya sih. Kalau dari aku sendiri emang perempuan suka nangis ya nangis aja, jangan terlalu dengan kata-kata orang yang kayak dingin, manja atau apa, jangan. Karena emang perempuan kan dasarnya itu kayak hatinya lembut. Perasaannya itu menusuk sampai di dalam ya. Seperti itu ya, perempuan itu hatinya lembut. Kalau pengen nangis aja nggak apa-apa kok. Jadi ini salah satu tips dari kakak gimana kalau kita berada di situasi keterpurukan. Cara bangkit kakak ini dengan menangis. Iya sebenarnya banyak sih, cuman emang kalau pengen nangis aja. Kita mikirin beban ini, kita mikirin tugas ini, kegiatan ini yang belum selesai, ya udah kita nangis. Kalau pengen nangis ya nangis aja, jangan ditahan. Justru kalau kita tahan itu kayak bebannya masih ada dalam sih, kita tetap mikirin. Dengan nangis kita bisa ambil positifnya, kayak kita bisa mikirin udah jangan nangis, kita sampai di sini aja, kita bisa terus, besok kita bangkit lagi, besok kita bisa belajar kembali, kita bisa berbaur dengan orang-orang yang positif, udah gitu doang begitu. Jadi tapi justru ada orang yang kadang ketika mereka menangis menganggap diri mereka lemah. Iya sebenarnya itu nggak boleh ya, nggak boleh. Dan justru ketika kita mau curhat, atau kakak tipikal orang yang suka curhat ke orang lain? Benar sekali, curhat. Karena emang kalau pendem sendiri tuh kayak gimana ya rasanya, nggak ada yang dengerin, kayak susah. Jadi apalagi curhat ke teman kita, teman dekat ya. Biasanya aku curhatnya ke teman dekat. Atau kalau punya support system ya bisa ya. Curhat sama support system kita sendiri. Iya. Sering curhat nih kayaknya. Iya dong. Kalau untuk kesehariannya gimana kita harus curhat dong. Kita harus berbagi pengalaman dong. Berbagi pengalaman. Iya. Kalau lagi terpuruk juga butuh yang namanya curhat. Tapi justru ada di dalam hati seseorang mereka gengsi untuk curhat ke orang lain, takut dianggap lemah, takut malah justru orang lain itu yang merendahkan kita dan menganggap bahwa kita lemah, kita nggak mampu untuk menyelesaikan masalah kita. Sekali. Dan emang dari pertama udah dibilangin kayak kita tuh harus berbaur dengan orang-orang positif. Jadi kita harus dapat, harus ya, karena ketika kita berbaur dengan orang positif, kita dapat teman yang positif juga. Ketika kita bisa saling komunikasi, bercerita satu sama lain, akhirnya kita bisa nyaman. Terus kita bisa ikut kegiatan positif dengan kenyamanan atau dengan teman kita yang sama-sama ikut kegiatan positif. Kita bisa saling tukar pikiran, kita bisa saling curhat juga dengan teman-teman itu. Jadi intinya kita kalau berteman ya saling mendukung dong, jangan saling menindas atau jangan saling mikirnya kayak kalau teman kita udah naik level kita harus naik level juga, jangan kayak iri gitu, enggak sih.
Jadi kita harus saling support satu sama lain untuk teman. Jadi untuk komunikasi saling curhatnya juga dengan teman ya makin terjalin gitu. Dan justru sekarang orang karena di dalam pikirannya sudah menganggap orang lain buruk, punya mindset yang buruk tentang orang lain, jadi membatasi dirinya sendiri gitu. Nah, kalau menurut kakak nih, gimana sih cara kakak dalam menjalani kehidupan ini, memilih teman? Itu adalah salah satu permasalahan gitu yang susah. Jadi sebenarnya kita memang pilih teman itu nggak harus ya, tapi kita tetap harus melihat temen yang emang yang tergantung passion kita juga sih. Kayak kalau kita pengennya berkembang, banyak kegiatan yang kita ikut ya, jadi carilah teman-teman yang emang sukanya juga di bagian di kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi janganlah kita stuck di teman-teman yang emang nggak ngapa-ngapain, teman-teman yang cuman kayak joget-joget yang nggak jelas, atau ikut yang kegiatan yang nggak jelas, atau jalan-jalan yang nggak jelas juga sih. Jadi kita harus berbaur dengan orang-orang atau cari teman-teman lah yang bisa ada di lingkungan positif, yang bisa membantu kita juga, mendorong kita agar bisa mencapai impian kita. Tujuan kita sebenarnya yaitu kesuksesan. Jadi kita harus bareng-bareng teman, kita saling merangkul, bagaimana kita saling bisa mendukung, mensupport satu sama lain juga, seperti itu. Nah, ketika tadi kakak bilang kakak suka banget hangout bareng teman-teman. Iya, benar sekali. Hangout. Kalau untuk sekarang sih kegiatannya hangoutnya itu bukan yang kayak hangout kita punya jalur sendiri, enggak. Kita setelah kuliah, misalnya ada waktu 1-2 jam, kita jalan-jalan kemana gitu aja, kayak ke kantin. Sebenarnya nggak anak mahasiswa kayak gitu doang sih, karena emang waktunya terbatas banget. Setelah kita pulang kuliah, kita kerjain tugas. Kita banyak kegiatan juga. Jadi emang hangout yang kayak mau kemana itu nggak sempet sih. Jadi kita sekitaran kampus doang sih, seperti itu. Oh, jadi kakak bilang tadi ketika kakak melampiaskan dalam keterpurukan atau kesedihan kakak itu menangis. Iya, benar. Nah, curhat ke temen. Bisa jadi juga nih jalan-jalan merupakan salah satunya. Iya, benar sekali. Emang kemarin tuh banyak beban ya kemarin, karena ikut kegiatan yang kemarin ini yang terpilihnya sebagai juara 1 Duta SDGs ya, karena kita harus mempersiapkan dengan matang yang harus kita siapkan ke nasional. Proposal atau program kerja, belum lagi video yang kita harus turun ke lapangan, kita harus mempersiapkan dengan matang, kita harus belajar, kita harus memahami materi yang harus kita sampaikan, kita harus mempresentasikan dengan baik. Nah, itu yang membuat keadaannya tuh kayak wah, ini banyak banget yang harus disiapin, jadi kayak makin beban kan, terbebani. Dan di samping itu kita banyak tugas juga, apalagi semester 5 ini banyak sekali tugas. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengatur sih sebenarnya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang berbau positif ini sebenarnya hasilnya juga akan positif kepada kita. Jadi pada saat pemilihan kemarin ya itu ya sih yang sebenarnya jadi keterpurukan ya. Di banyak sekali yang harus kita siapin ke nasional, karena emang ke nasional ini nggak hanya biasa-biasa aja, karena emang kita disandingkan atau dengan orang-orang yang hebat juga dari universitas lain. Tapi kemarin juga ya, waktu tahun 2020-2021 Duta SDG sebelum yang 2020 memenangkan juara 2 nasional. Wah, Masya dari Allah. Universitas Negeri Gorontalo memenangkan juara 2 nasional. Semoga kakak bisa juga penerapan SDGs, insya Allah dengan dengan persiapan yang matang. Tentunya kalau pengen hasilnya juga baik ya, niat dengan prosesnya juga harus baik juga, dan harus prosesnya, dijalani. iya, harus usahanya belajar. Kita harus terus program kerja ini kita harus capai ini itu, kita harus tetap berada di situ, kita harus pahami materinya, program kerjanya, seperti itu. Jadi penting itu dalam memahami materi. Penting banget ya, materi belajar juga. Gitu. Nah, tadi sudah kakak jelaskan ada salah satu perwakilan yang juara 2 ke tingkat nasional nih, Kak. Nah, kakak pasti pengen juga nih, juga gitu. Dan harus dipersiapkan semaksimal mungkin gitu. Nah, tadi kakak udah menjelaskan bagaimana cara kakak bangkit dari keterpurukan, dan pasti ketika kakak menjalani seleksi ini ada terlibat dari berbagai macam orang, dan tentu yang punya potensi juga gitu, Kak. Mungkin kakak sempat ngerasa insecure atau? Kalau kita melihat orang yang yang hebat banget ya, emang sebenarnya kita itu punya insecure
Kita punya rasa kayak wah dia ini hebat banget, jadi takut tuh kayak bicara sama orang-orang hebat, jadi takut bisa berbaur dengan orang yang hebat yang pemikirannya emang udah luas ya, udah kritis banget seperti itu. Emang insecure itu tetap ada, tapi ya dengan kita bisa melawannya, kita bisa berbaur dengan orang-orang positif, ya akan terjalin komunikasi yang baik, sehingganya kita bisa saling sharing kegiatan yang bermanfaat, kita bisa sharing tentang pelajaran, tentang kuliah juga kan, seperti itu. Jadi butuh juga yang namanya sharing ke orang lain. Komunikasi ya, komunikasi. Sangat penting. Iya. Ketika ingin menyampaikan suatu hal, ketika ingin berbicara mengenai suatu hal ataupun ingin membangun suatu hal, butuh yang namanya berani bicara. Nah, mungkin kakak pernah mengikuti pelatihan suatu public speaking mungkin, atau kayaknya suka banget nih dalam dunia public speaking kelihatannya. Kalau untuk dunia public speakingnya sebenarnya suka banget karena emang dengan public speaking seperti ini emang lahir dari kayak pelatihan, dan khususnya aku pelatihannya kemarin di sini loh, di kelas akademi yang langsungnya coachnya Kak Arsa Danielsa. Kemarin itu kalau nggak salah batch 3 apa batch 4 ya, aku ikut kelas akademi public speaking langsung dipimpin oleh bimbingan kita Coach Arsa Danielsa dengan teman-teman lain juga para peserta public speaking. Karena emang di situ kita dilatih untuk bagaimana berbicara di depan umum yang baik, bagaimana kita bisa menyusun kalimat-kalimat yang baik, bagaimana bisa memberanikan diri sih. Sebenarnya kita harus berani dari untuk public speaking yang ketika kita suka public speaking yang baik, intinya dari diri kita sendiri juga, berani nggak kita bisa nampilin ini, intinya itu akan berjalan dengan sendirinya sih. Kita harus tetap memberanikan diri untuk tampil di depan umum. Sebenarnya nggak berani ya, jadi kita harus tetap berani. Dan intinya kalau untuk sekarang persiapan untuk bisa public speaking itu ya melewati banyak tantangan juga, pelatihan seperti itu. Dan kalau dulu tuh pelatihannya seminggu 2 kali kalau nggak salah ya, seminggu 2 kali kita dibelajarin bagaimana cara jadi MC, bagaimana kita bisa debat. Banyak sih untuk materi public speaking yang diberikan. Suka juga dalam dunia debat, MC dan lain sebagainya. Kalau dunia MC emang sekarang lagi karirnya emang di MC sih, karena banyak diundang juga di kegiatan untuk jadi MC, jadi host dan moderator juga kalau untuk di kegiatan seminar. Kalau untuk dunia debat sih belum terlalu menggeluti dunia itu dan belum terlalu memahami teknik untuk debat. Tapi untuk debat sendiri tuh sebenarnya suka. Pengen rasanya itu bisa berdebat dengan orang, karena di lingkungan kuliah sekarang, apalagi mahasiswa sekarang punya pemikiran yang luas atau pemikiran yang kritis ya, mereka jago-jago debat ya, seperti itu. Jadi seorang Kak Alia ini mungkin manusia biasa juga gitu. Pernah ada di tahap sebelum mengikuti public speaking ini sempat gitu punya rasa malu-malu. Dan sebenarnya sebelum ikut pelatihan emang malu banget. Dan pas di pelatihan hari pertama kita langsung disuruh tampil di depan umum, ya itu malu sekali, malu banget. Dan karena emang ada orang-orang yang hebat di depan kita yang memang sama-sama kita masih belajar, tapi udah hebat-hebat. Jadi udah hebat-hebat, tapi dengan bimbingannya Kak Arsa Danielsa kita bisa kita bisa berani untuk menampilkan diri kita sebisa mungkin, dan kita bisa memahami teks atau konteks yang harus kita sampaikan ke publik, dan itu akan berjalan sendirinya, kita akan bisa untuk public speaking seperti itu. Nah, menurut kakak nih, seberapa penting sih public speaking untuk seseorang? Public speaking itu sangatlah penting karena emang dunia sekarang itu generasi muda itu sangat dibutuhkan, dan generasi muda itu harus menampilkan yang terbaik, dan salah satunya itu public speaking. Ketika kita bisa berpublic speaking yang baik, bisa menyampaikan konteks hal positif kepada orang-orang, dan itu hasilnya juga positif akan dapat ya ke diri kita sendiri. Jadi intinya teman-teman semua jangan memandang public speaking itu hanya sekedar orang-orang yang berani saja nampil di depan, tapi kita juga sebagai orang-orang biasa ataupun yang masih takut untuk public speaking, kita harus berani untuk menampilkan itu. Karena public speaking penting di dunia kerja, penting di dunia sekolah, di kuliahannya itu penting banget, karena sosialisasi. Public speaking itu juga kan komunikasi, bersosialisasi dengan orang-orang baru, dengan orang-orang lain. Nah, dengan kita pandai untuk berpublic speaking, maka hal positif akan tertanam di diri kita dengan dilihat dari orang-orang lain. Kayak
wah ini si Tahta jago banget public speakingnya, pasti hebat, seperti itu. Amin. Amin. Ya, Amin, insya Allah ya. Insya Allah ini banyak belajar nih dari kakak tips-tipsnya. Ya sebenarnya kita saling belajar sih. Saling belajar. Nah kakak juga host gitu. Host juga, ya Allah, saya kagum banget nih. Kegiatan misalnya kegiatan jurusan atau acara di jurusan ya biasanya nge-host atau MC, moderator juga kalau ada di kegiatan seminar ya gitu. Jadi karena emang belajarnya dari pertama ya pelatihan public speaking, dengan kita bisa memberanikan diri dulu sih sebenarnya, terus kita menggeluti materi atau hal-hal yang harus kita pelajari, ini nih yang harus kita sampaikan gitu. Jadi perlu yang namanya perlu banget gitu. Dan kalau mau berpublic speaking yang kita butuhkan pertama ya berani dulu. Iya, berani dulu. Berani dulu. Gimana nih cara bicara kalau nggak berani? Nah, kakak pasti punya harapan untuk siswa-siswa MAN 1 Kota Gorontalo, khususnya perempuan. Iya, untuk harapan saya ya untuk siswa-siswi MAN 1 Kota Gorontalo, teruslah teman-teman belajar, karena emang sekarang ini di dunia digital sekarang banyak sekali sumber-sumber atau referensi yang boleh kita geluti atau kita belajar lewat internet. Jadi teman-teman banyak juga belajar lewat buku, karena literasi sekarang bukan cuma literasi digital atau di internet, tapi kita juga harus tetap memaksimalkan atau memanfaatkan buku-buku yang sudah ada. Literasi baca tulis. Literasi baca tulis itu yang emang harus ada juga. Jadi kita jangan semata-mata karena udah digital banget, kita udah digital, udah semuanya serba digital, enggak ya. Kita harus tetap baca literasi buku yang memang udah ada seperti itu. Jadi harapannya teman-teman bisa saling kembangkan potensi yang ada di diri teman-teman dan bisa saling berbaur dengan orang-orang yang positif, bisa ikut kegiatan yang positif. Tentunya juga buat teman-teman saya mahasiswa-mahasiswi yang ada di jurusan manajemen ya, harapannya ya kuliahnya berjalan dengan lancar, apalagi udah semester 5. Harapannya semoga bisa cepat-cepat lulus seperti itu. Dan teman-teman MAN 1 Kota Gorontalo juga yang sekarang ini udah hebat banget dan wah udah amin ya Allah, keren-keren banget mahasiswanya, udah kreatif-kreatif dan sekarang organisasinya juga udah kayak banyak, terus udah makin aktif ya sebenarnya. Iya, udah berapa organisasi banget dengan teman-teman, apalagi teman-teman organisasi apalagi yang ini nih, yang multimedia kayak gini nih, digital Mansa TV nih. Wow, hebat banget ya. Udah banyak. Jadi organisasi. Hal yang begini tuh harus kita kembangkan sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang belum berorganisasi di MAN 1 Kota Gorontalo, yuk kita berorganisasi, ayo masuk organisasi ya. Semua organisasi itu baik. Tinggal bagaimana kita bisa bisa memilih passion kita, mau di PMRK, mau di Pramuka, atau lebih ke IT kita bisa di Mansa TV. Iya, multimedia, suka foto atau suka video Mansa TV, atau suka nari ataupun suka konseling bisa di Pick Air. Kita bisa di Sentra Tasik, banyak tuh organisasi yang udah tersedia, emang udah bagus banget, bisa mendidik bisa mendidik siswa-siswi berprestasi di MAN 1 Kota Gorontalo, organisasi yang ada di sini seperti itu. Jadi organisasi itu sangat penting juga. Penting juga, iya. Jadi kita kalau istilahnya di kuliahan itu ada mahasiswa kupu-kupu dengan kura-kura. Kalau kupu-kupu itu kuliah pulang. Jadi kerjanya itu udah di akademik doang, kita belajar doang. Jadi belajar terus kita pulang. Kalau untuk yang sekarang aku geluti, yaitu kura-kura. Jadi ketika kita pulang dari kuliah, kita bisa rapat, ikut kegiatan ini. Jadi kita tetap harus menyeimbangkan juga sih, buat jadi mahasiswa kura-kura, kita harus menyeimbangkan yang akademik, terus yang non akademik kita harus menyeimbangkan kegiatan ini, kegiatan itu juga. Itu. Jadi organisasi ini sangat penting. Penting sekali. Untuk berpublic speaking butuh yang namanya pengalaman juga. Pengalaman. Kita mau public speakingnya bagus, kita harus punya pengalaman yang bagus juga, pengalaman berorganisasi, karena dari organisasi kita dibentuk. Kepemimpinan kita, bagaimana kita bisa tampil di depan umum, karena ya di dalam berorganisasi itu banyak pelatihan, banyak pembimbingan, pembekalan terkait dengan kepemimpinan atau leadership. Jadi di situ kita belajar tentang leadership, kita bisa belajar menjadi seorang pemimpin yang baik, apalagi perempuan ya. Jangan stuck di satu tempat aja, kita harus ikut kegiatan ini, kegiatan itu, organisasi ya, supaya kita bisa mencontohkan baik kepada teman-teman kita, bisa bermanfaat, apalagi perempuan sekarang ya.
lebih memperlihatkan lagi integritasnya sebagai seorang perempuan, seperti itu. Ya, dan kadang ketika kita menunjukkan diri kita justru malah ada yang merendahkan dan lain sebagainya, tapi itu justru jadi dorongan Iya, itu benar sekali, jadi dorongan buat kita. Hambatan-hambatan kayak yang bicarain orang lain ini udah nggak peduli aja, udah kayak berjalan dengan sendirinya. Kita harus tetap berada di posisi kita, seperti itu. Nah, kalau dulu nih belum ada yang namanya akses internet dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang ini sudah kita bisa mengakses apa saja yang kita mau dengan kompetensi yang kita miliki, dengan hal-hal yang kita punya, bisa untuk kita keluarkan lewat dengan internet ini gitu. Hanya cara kita bagaimana untuk memanfaatkannya gitu, Kak. Nah, kalau Kakak sendiri merupakan salah satu orang yang aktif dalam penggunaan media sosial nih, Kak. Iya, aktif banget. Karena memang selain kita memberikan edukasi, selain kita kita upload foto-foto, biasanya sih foto estetik ya, atau kita juga di samping itu memberikan edukasi terkait pembelajaran, terkait pendidikan, terkait dengan apalah kegiatan yang positif kita bisa tampilkan di media sosial kita upload supaya orang-orang juga tertarik untuk ikut kegiatan itu. Seperti jadi media sosial sekarang udah banyak ya, bukan cuman kita mau perlihatkan foto cantik atau fashion apalah gitu, tapi di samping itu kita bisa perlihatkan juga kegiatan sisi positifnya kita itu seperti apa. Dan teman-teman ya harus sering-sering mengupload sih, karena jika teman-teman nggak menggunakan Instagramnya semaksimal mungkin, ya orang-orang nggak bakal tahu teman-teman itu bisa apa, seperti itu. Dengan teman-teman bisa upload kegiatan ini, sharing dengan kegiatan ini, ya relasi teman-teman akan berjalan dengan dengan begitu aja, relasi akan semakin besar, orang-orang semakin kenal teman-teman, dan teman-teman akan ikut kegiatan ini, bakalan diundang di acara ini, acara itu, seperti itu. Jadi kita punya Instagram udah 2-3 tahun kita nggak pernah upload. Udah 2-3 tahun postingannya masih nol, ya nggak ada reels atau apa yang memberikan edukasi ataupun apalah seperti itu. Jadi kita harus gunain ya internet dengan semaksimal mungkin, atau digital seperti media sosial, seperti itu. Dan justru ketika kita tidak menggunakan media sosial dan tidak memanfaatkannya, kita bakal ketinggalan jadinya. Iya, ketinggalan informasi dong. Dan karena emang di media sosial atau informasi sekarang yang terbaru itu emang kebanyakan di media sosial. Apalagi sekarang di TikTok ya, yang emang sebelumnya belum ada di berita di TV, itu udah ada di TikTok, udah ada di Facebook, udah ada di Instagram, seperti itu. Jadi dengan kita menggunakan media sosial dengan sebaik mungkin, maka informasi-informasi terkait isu-isu yang terbaru akan muncul dengan sendirinya, dan kita bisa tahu. Nanti kita tidak akan tertinggal informasi juga, seperti itu. Dan justru malah banyak yang salah memanfaatkan internet ini. Benar sekali, zaman sekarang tuh emang digital udah makin canggih ya. Jadi makin canggih, makin banyak yang gunain, dan makin banyak yang salah gunain juga. Benar. Seperti itu. Ada yang istilahnya kalau orang gunain itu ya sekedar joget-joget yang emang hal-hal yang negatif aja, dan itu akan berdampak pada dirinya sendiri. Dan ada yang positifnya juga, kita bisa jualan di internet, kita bisa jualan lewat digital marketing, lewat media sosial, dan itu akan menghasilkan profit atau keuntungan buat kita sendiri. Itu ya hal-hal positif yang harus kita jalanin ketika kita menggunakan media sosial. Bermanfaat buat dan diri itu kita. bermanfaat. Memberikan edukasi juga lewat TikTok, udah banyak sekarang. Udah banyak sekali sekarang gitu, Kak. Nah, Kakak ini salah satu pengguna media sosial, Kakak salah satu orang yang berprestasi, banyak nih hal yang sudah Kakak jalani di dalam kehidupan Kakak. Dan Kakak pernah mengalami keterpurukan dan lain sebagainya gitu, udah Kakak lewati. Nah, di pengalaman-pengalaman Kakak ini, ada tahap di mana Kakak merasa bahwa ini semua memang harus untuk kita jalani, dan ini memang proses itu dibutuhkan untuk mencapai. Ketika kita rasa terpuruk, ya kayak kita maunya ini sukses, kita inginnya jadi ini jadi itu. Ya udah, ini proses, kita jalanin aja. Proses yang kita jalanin emang seberat itu, tapi emang hasilnya juga akan sebagus itu. Hasilnya akan sesuai dengan harapan kita ketika kita melalui prosesnya, kita usahain dengan semaksimal mungkin, kita belajar, rintangan semuanya kita udah hadapin, dan hasilnya juga akan
maksimal gitu. Seperti itu. Dan itu udah proses, jalani aja seperti itu. Proses gitu. Dari masa kecil kakak mungkin sudah hobinya gitu bersosialisasi dengan orang lain dan lain sebagainya, dan memang harus untuk berinteraksi. Iya, harus berinteraksi, komunikasi, sosialisasi seperti itu. Itu sangat penting gitu kak. Nah, kakak punya pesan-pesan nih buat teman-teman Mansa di rumah dan khususnya bagi peserta didik di Mansa atau Kota Gorontalo ini. Nah, untuk pesannya buat teman-teman Mansa atau Kota Gorontalo, yuk kita bisa kembangkan diri, potensi di diri kita itu sebenarnya banyak. Jadi kita harus kembangkan lewat apa? Lewat berorganisasi. Karena organisasi yang disediakan oleh Mansa atau Kota Gorontalo ini sangat banyak ya. Ruang lingkupnya itu luas banget, mulai dari yang kesehatan ada, konseling ada, pramuka, semuanya udah lengkap. Dan multimedia sekarang Mansa TV juga udah ada. Jadi teman-teman, kita harus tetap mendorong diri kita untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Jadi karena ketika kita pengen value-nya tinggi, diri kita itu dipandang orang lain dengan tinggi, maka kita harus berproses. Usahanya itu banyak yang kita harus lewati. Apalagi banyak sekali orang yang tidak suka dengan kita. Seperti itu. Nah, berbicara pandangan orang lain nih kak, menurut kakak seberapa penting gitu pandangan orang lain untuk diri kakak sendiri? Sebenarnya pandangan orang lain untuk diri sendiri itu sangat penting, karena dengan orang lain bisa sampein ini, Alia kamu gini, pandangan dia seperti ini, Alia kayak gini nih, kamu kayak terlalu ini. Nah, itu bisa jadi pembelajaran buat kita. Ketika kita udah over ini, ketika banyak masukan kayak haters, kita bisa belajar dari situ. Kita harus berkaca bahwa ya kita nggak boleh gini dong, karena orang lain juga nggak suka, karena emang kayaknya dampaknya juga negatif pada orang lain, kita jangan gini. Jadi pandangan orang lain untuk kita itu sangatlah penting. Dengan apa? Dengan kita bisa belajar mengantisipasi mengantisipasi. Ketika kamu dibilangin gini jangan gini, ya kita jangan gini. Belajar buat jangan lakuin yang orang nggak suka, seperti itu. Jadi kita harus tetap berbaur dengan orang-orang yang positif juga sih, yang saling mendukung intinya. Jadi semuanya tergantung diri kita sendiri gitu. Iya, benar sekali. Ketika kita mau untuk bergaul dengan orang yang baik, kita menyampaikan hal yang baik, dan kita tidak menjadi orang yang beracun bagi orang lain. Iya, benar sekali. Dan justru kadang ada orang yang berpikiran bahwa kita harus mampu gini hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Iya, benar. Tapi justru ketika kita berusaha untuk membuktikan, orang lain malah menganggap ini tidak benar lah. Iya, benar sekali. Jadi sebenarnya emang serba salah sih orang yang mau tampil sukses, mau tampil bagus dengan baik itu, emang penglihatan atau pandangan dari orang lain itu, apalagi orang yang ngiri, emang sebenarnya jadi serba salah. Jadi yang cara kita untuk menghadapinya yaitu biarin aja, kita tetap bersabar, kita harus tetap di jalan kita yang emang udah di jalan ini, jangan mundur. Kita harus tetap capain itu tujuan yang emang harus kita perjuangkan, seperti itu. Dan justru malah ketika kita membuktikan, malah mereka membangun realita mereka sendiri gitu sendiri. Nah kakak sebagai seorang wanita kadang merasa ada orang yang justru malah memberikan perbedaan gender, kesetaraan gender. Nah, ya, gimana nih tanggapan kakak dengan kesetaraan gender ini? Sebenarnya dari perempuannya sendiri sih, kita harus memperlihatkan integritas kita. Kita tuh mampu sebenarnya. Kita mampu dengan memberanikan diri. Jadi jangan mindset orang-orang itu kayak, aduh, perempuannya kodratnya hanya ini, jangan inilah, jangan itu, wanita tuh di rumah aja, nggak usah berkarir, enggak. Jadi sebenarnya kita harus ubah mindset itu, kita harus tetap berkarir, kita harus tetap capain tuh yang kayak tujuan kita sebenarnya mau jadi apa, seperti itu. Jadi pandangan orang lain terhadap wanita ini emang sebenarnya selalu dibawa ya daripada laki-laki, karena laki-laki tuh emang sebenarnya kodratnya jadi imam ya bagi untuk perempuan. Nah, jadi bisa perempuan bisa saling belajar dengan laki-laki, dan perempuannya juga harus janganlah memikirkan hal-hal yang emang akan berdampak negatif buat kita juga. Kayak kamu Alia perempuan jangan gini, kamu nggak boleh gini, karena ini harus laki-laki, kita tuh nggak boleh gini ya. Jadi kita harus lihat itu apakah itu berdampak baik untuk kita juga perempuan, kita harus lakuin. Jika itu berdampak negatif, nah jangan untuk mendekati hal-hal yang negatif itu. Iya. Kita tidak bisa memilih gender kita, tapi justru malah dijadikan parameter untuk
derajat sayang sekali gitu. Jadinya perempuan jadi merasa kita nggak mampu nih, kita nggak bisa nih untuk ngelakuin ini gitu. Nah, kakak ini sebagai seorang perempuan gitu, kadang sebagai seorang perempuan itu ada di mana tahap kita merasa bahwa kita punya banyak, sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa perempuan itu multiperan. Multiperan. Betul sekali, multiperan. Karena emang perannya perempuan itu apa ya, luas ya, karena emang selain kita bisa jadi ibu rumah tangga, peran perempuan dan sebagai kodrat perempuannya juga bisa ini bisa itu, kita juga bisa ngerjain yang apa ya, yang bisa laki-laki kerjain gitu ya. Iya, benar. Dan perempuan sekarang banyak sekali yang perempuan berkarir, jadi nggak hanya di rumah. Jadi itu tuh yang bagus, perempuan bisa mengembangkan diri, bisa berkarir sesuai yang dia mampu, sesuai yang diinginkan. Jadi jangan terpaku dengan mindset orang perempuan harus ini, jangan. Jadi kita sebagai perempuan juga harus memperlihatkan bahwa kita perempuan itu bisa. Jadi jangan mau dipandang sebelah mata dari orang lain, apalagi dari laki-laki sendiri. Iya. Seperti itu. Terus juga kita kalau mau memilih pasangan juga kita harus yang kayak apa ya, bisa menghargai kita jadi seorang perempuan, bisa menghargai kita bagaimana mereka bisa apa ya, bisa menghargai kita sebagai seorang, memperlakukan kita sebagai seorang ratu, sebagai seorang perempuan gitu. Jadi butuh banget nih support sistemnya, semangatnya. Tapi jangan terlalu berlebihan, karena ketika kita kehilangan support sistemnya, ya kita juga bakalan down kan. Buyar semuanya. Iya, buyar semuanya. Jadi intinya kita jangan berlebihan di dalam segala hal, seperti itu. Kita sekedarnya saja dan jalanin aja untuk dapat hasil yang terbaik, seperti itu. Iya, begitu. Nah, jadi sebagai perempuan itu kita mampu untuk menunjukkan identitas diri kita sendiri, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Alia. Nah, Kak Alia, maaf sekali nih, tak terasa kita telah di penghujung dan kita bakal berpisah nih. Jangan berpisah dong. Bakal ketemu lagi nih, Kak. Insya Allah. Amin. Nah, teman-teman Mansa, kita telah sampai di penghujung. Kita tadi sudah membahas terkait dengan hal-hal yang menarik, penuh motivasi dan inspirasi. Pesan dari saya, tetaplah menjadi orang yang bertanggung jawab, terus berjuang dan gapailah cita-citamu. Jangan rugikan waktu yang Anda miliki saat ini. Perempuan mampu untuk menunjukkan dirinya sendiri. Saya Tahta Mardotila Kasim. Jangan lupa saksikan Mansa Podcast di episode-episode selanjutnya. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.